Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Bapa yang baik, kami bersyukur anugerah-Mu sempurna bagi kami. Anugerah-Mu juga sempurna bagi negeri kami. Kami bersyukur Bapak 81 tahun kami telah merdeka. Ada banyak hal yang sudah kami lewati sebagai sebuah bangsa dan negara. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu janji keselamatan-Mu itu senantiasa sempurna bagi kami dan juga bagi negara kami. Bapak yang baik, kami percaya biarlah rencana keselamatan-Mu itu nyata di bangsa kami Indonesia, di mana setelah 81 tahun kami akan melihat manifestasi keselamatan-Mu terjadi di negara kami. Kami percaya roh takut akan Engkau itu datang untuk menghinggapi, menaungi para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka memimpin kami dengan rasa takut dan gentar akan Engkau. Kami percaya Bapa yang baik, anugerah-Mu itu sempurna bagi negara kami, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami bersyukur 6 hari lamanya Engkau telah sertai kami dengan aktivitas kami. Dan tiba saatnya pagi hari ini, kami ada di tempat ini untuk memberikan hati dan pikiran kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Yesus Kristus dan kesetiaannya yang sempurna itu ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Roh Kudus juga akan membentuk hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur agar firman itu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah demi kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, merdeka. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita, haleluya. 81 tahun kita menjalani kehidupan sebagai bangsa dan negara, saudara. Ada banyak hal yang saya renungkan tadi ketika saya duduk di situ sedang worship. Saya percaya hanya satu hal yang bisa membuat negara kita tetap baik-baik saja. Apa itu? Injil. Ya. Jujur saya tidak pernah membaca berita. Ya, jujur saya tidak pernah membaca berita karena bising sekali. Saya juga jarang buka-buka medsos karena sangat amat bising. Tetapi saya lebih memilih untuk menyingkir dan saya memilih untuk Tuhan tolong negara saya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk ketika saudara berdoa di dalam doa-doa pribadi saudara, berdoalah agar rencana keselamatan Allah yang terjadi di negara kita, amin. Rencana keselamatan Allah yang terjadi di negara kita. Ya. Saya sebagai wakil gembala mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, biarlah rencana keselamatan Allah nyata di negara kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Oke, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut belajar tentang Gospel in Genesis, saya ingin memberikan sedikit pengumuman. Bible study kita akan diadakan tanggal 26 Agustus 2026, itu hari Rabu ya. Hari Rabu 26 Agustus jam 7 malam, temanya eskatologi dan akhir zaman. Jadi kita akan melihat Injil Markus itu ngomong apa tentang akhir zaman. Ketika Yesus berbicara tentang penghancuran bait Allah, itu maknanya apa? Ya. Namun sedikit teaser bagi saudara, teaser itu sedikit bocoran. Injil adalah kabar baik, amin. Kalau Injil adalah kabar baik berarti akhir zaman kabarnya juga harus baik. Nah, seperti apa itu? Tanggal 26 saya pastikan saudara bisa ikut, saudara bisa pastikan kedatangan saudara di nomor pastoral, kontribusinya Rp10.000 saja. Dan tahun depan doakan saja saudara, saya pengen buka Bible study ini untuk umum. Jadi tidak untuk jemaat di tempat ini saja, tetapi sudah saatnya Bible study kita dibuka untuk umum. Supaya orang lain juga bisa menikmati berkat yang saudara nikmati. Oke. Saudara siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini? Coba
PowerPoint-nya. Oke, saudara, saya ingin ingatkan 1 bulan yang lalu. Allah berjanji kepada Abraham. Ya, 3 poin yang sudah kita pelajari bulan lalu. Ada bangsa yang besar, lalu nama yang masyhur, lalu menjadi berkat. Yuk ikuti kata saya, bangsa yang besar, nama yang masyhur, menjadi berkat. Nah, perhatikan baik-baik. Allah berjanji kepada Abraham bukan karena Abraham baik. Allah berjanji kepada Abraham karena Allah itu baik. Kita nggak ngerti hidup Abraham seperti apa. Ya, asumsi terbaik saya sebagai seorang akademisi, Abraham itu muncul dari keluarga penyembah berhala. Jadi spekulasi saya, bisa jadi Abraham adalah seorang penyembah berhala. Bisa jadi, ya bisa jadi, bukan kebenaran absolut. Namun Allah memanggil Abraham untuk menyembah Allah yang benar, tapi di saat yang sama Allah memanggil Abraham dengan janji, 3 itu, bangsa yang besar, nama yang masyhur, dan menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik. Janji Allah kepada Abraham itu sudah digenapi di dalam Yesus. Buktinya apa, Pastor? Saudara adalah bangsa yang besar itu. Halo, saudara adalah bangsa yang besar itu. 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi kita tidak sedang menunggu, perhatikan baik-baik, inilah keindahan Injil. Kita tidak sedang menunggu penggenapan janji Allah itu terjadi, kita adalah manifestasi janji Allah itu. Kita adalah pernyataan janji Allah itu di dalam Yesus. Oke, jadi kita adalah bangsa yang besar itu. Terus nama yang masyhur. Di Menara Babel, di kota Babel, orang membangun nama untuk dirinya sendiri, membangun keterkenalan, fame. Saya harus terkenal, saya harus keren, saya harus begini. Tapi Abraham Allah berkata kepada Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Perhatikan, Allah yang membuat nama Abraham masyhur. Dengarkan saudara, Allah membuat kita masyhur karena nama Yesus. Halo, nama siapa? Nama Yesus. That's why kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada otoritas. Ikuti kata saya otoritas, 2, 3. Ada otoritas untuk menyatakan keselamatan Allah. Jadi apakah kita menikmati penggenapan nama yang masyhur itu? Jawabannya adalah ya. Dan yang terakhir, Abraham difungsikan menjadi berkat. Ya, Abraham difungsikan menjadi berkat. Kita juga difungsikan untuk menjadi saluran berkat. Saudara, para suami menjadi saluran berkat untuk istri dan anak-anak. Amin. Para istri menjadi saluran berkat untuk suami dan anak-anak. Anak-anak menjadi saluran berkat untuk orang tua. Nah, itu adalah 3 hal yang kita pelajari kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan lagi Gospel in Genesis kita. Kita buka bersama-sama, ini ayatnya agak banyak. Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Saudara perhatikan Alkitab saudara, saya minta Bu Evi untuk membacakannya. Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Kejadian 14 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Shinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia.
Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Arsiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, raja Elam, Tidal, raja Goyim, Amrafel, raja Sinear, dan Arioch, raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika raja Sodom dan raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbatin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Oke, puji Tuhan. Cerita yang sangat amat epik ya saudara ya. Dari kisah yang panjang ini, ya perhatikan baik-baik. Dari kisah yang panjang ini, ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama. Yuk, next yuk. Poin yang pertama adalah perang yang membebaskan. Jadi ketika saudara baca tadi, ya terima kasih Bu Evi. Tadi saudara perhatikan baik-baik, ada perang yang kalau saya bilang tidak fair. Ya, tidak fair. Abraham kan bukan raja. Betul ya saudara ya, Abraham bukan raja.
Tetapi somehow Abraham menang. Jadi kita akan melihat perang yang membebaskan itu maksudnya apa. Yang kedua ada roti dan anggur. Ya, Abraham bertemu Melkisedek, lalu Melkisedek memberikan roti dan anggur. Apa itu maknanya? Dan yang terakhir ini hidden gem. Ya, ini pakai bahasa Gensi ini. Hidden gem itu apa, Pastor? Hidden gem itu mutiara tersembunyi. Nanti kita lihat poin terakhir. Karena poin terakhir ini adalah poin yang sangat amat menarik. Nah, pertanyaan saya bagi saudara, apakah saudara siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini? Apakah saudara siap belajar firman Tuhan pagi hari ini? Yang siap katakan amin. Oke, kasih tahu sebelahnya dulu. Ayo kita belajar yuk. Ayo kita belajar yuk. Poin pertama. Kita lihat poin pertama. Tindakan Abraham yang membela Lot menunjukkan solidaritas yang tak terpisahkan dalam komunitas perjanjian di mana penyelamatan anggota yang terancam dijamin oleh kesetiaan pemimpin dalam perjanjian tersebut. Yang merupakan gambaran awal dari penyelamatan pengganti yang dilakukan Kristus bagi orang-orang berdosa yang tak berdaya. Nah, perhatikan baik-baik saudara, ya. Kok bisa? Perhatikan baik-baik. Kok bisa? Lot itu ada di Sodom, kan begitu kan? Sebelum ada perang, perhatikan baik-baik. Sebelum ada perang, Abraham sama Lot keponakannya ini tinggal bersama. Namun nampaknya enggak akur, saudara. Enggak akur. Lalu Abraham mengajak Lot, yuk kita ke bukit. Lihat tuh, lihat. Kamu pilih tinggal di mana, aku sisanya. Abraham bilang gitu sama Lot. Lalu Lot melihat ada satu kota yang kelihatannya menjanjikan ini, namanya Sodom. Akhirnya Lot pergi ke kota Sodom. Kenapa? Karena di dalam perspektif Lot, kayaknya ini promising, menjanjikan. Kota Sodom ini menjanjikan aku, istriku, anak-anakku, lalu bujang-bujangku, ternakku bisa makan di sana. Dan Lot ke kota Sodom. Tidak disangka di kota Sodom diserbu, Lot juga diculik. Oke. Siapa yang pergi ke kota Sodom, saudara? Halo? Siapa yang memilih kota Sodom? Lot. Berarti salahnya Lot dong, ke Sodom terus diculik, betul? Salah dia sendiri, ngapain dia pergi ke kota Sodom? Nah ini maksudnya apa ini? Perhatikan baik-baik. Lot, ya di dalam perjanjian lama, di dalam bahasa Ibrani itu artinya selubung. Lot itu menggambarkan orang percaya yang pikirannya masih diselubungi. Perhatikan baik-baik. Lot itu bahasa arti kata Lot itu selubung, veil, ya. Karena Lot itu terselubungi cara berpikirnya, dia memilih sesuatu hal yang terlihat mata. Perhatikan, orang percaya ketika pikirannya terselubungi, dia tidak bisa melihat Injil. Saya ulangi sekali lagi, orang percaya yang pikirannya terselubungi, yang tidak mengalami metanoia, ikuti kata saya metanoia, 2, 3. Metanoia itu apa, Pastor? Metanoia adalah perubahan cara berpikir. Akan melihat segala sesuatu itu sifatnya untung dan rugi. Oke. Nah permasalahannya adalah Lot akhirnya ditawan di kota Sodom. Kota Sodom menggambarkan sistem dunia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak dari antara kita yang tanpa kita sadari, pikiran kita masih berpikir untung dan rugi. Melihat dunia ini menguntungkan, melihat dunia ini tempat yang aman dan menjanjikan, yang ujung-ujungnya saudara kecewa. Ada seberapa banyak dari antara kita yang merasa seperti itu? Ingat ya, ketika Abraham memilih Lot memilih kota Sodom karena terlihat menjanjikan. Abraham stay di tempatnya.
tempat yang Abraham huni itu, saudara ya, itu gersang. Tapi kenapa Abraham bisa lebih kaya? Karena Allah memberkati Abraham. Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah pentingnya Injil. Pentingnya Injil. Karena hanya Injil yang mengubah cara berpikir kita dan membuat kita menyadari bahwa dunia bukan tempat yang aman. Oke, dunia bukan tempat yang aman. Dunia yang kita huni itu sudah rusak. Sistem dunia itu dirusak oleh iblis. Bahkan Alkitab sendiri berkata kalau kita bukan berasal dari dunia. Namun terkadang kita sebagai orang percaya yang tinggal di dunia selalu berpikir sepertinya nyaman tinggal di sini. Sepertinya aku bisa memuaskan diriku, mencari kebahagiaan dalam unsur-unsur dunia ini. Ujung-ujungnya apa? Saudara tertawan dengan sistem dunia. Tidak beda jauh seperti Lot yang tertawan oleh raja-raja Sodom. Pagi hari ini adalah wake up call. Bangun. Dunia bukan tempat kita. Halo? Saudara, dunia bukan tempat kita. Kita berasal dari Allah. Amin. Kita tidak cocok dengan sistem dunia. Tapi pastor, ya kan saya kerja di dunia. Betul. Kita kerja di sini. Kita hidup di sini. Tapi ingat, perhatikan baik-baik. Kesetiaan Allah, ya, kesetiaan Allah yang menyelamatkan kita dari sistem dunia yang sudah rusak. Abraham menggambarkan kesetiaan Allah yang menyelamatkan kita di tengah-tengah kondisi keberdosaan kita. Amin. Saudara, kalau kita mau jujur menjalani kehidupan ini, saudara ya. Allah itu selalu punya cara untuk menyelamatkan kita. Amin. Allah punya cara untuk menyelamatkan keluargamu. Allah punya cara untuk menyelamatkan pekerjaanmu. Allah punya cara untuk mempromosikan saudara di pekerjaan saudara. Cara Allah berbeda dengan cara dunia ini. Nah, saudara masih ingatkah bulan lalu saya menjelaskan bahwa gereja itu ternyata bisa di-manage seperti franchise. Oke, nih saya ceritakan ya. Sistem dunia tanpa sadar masuk ke dalam gereja. Gereja di-manage dengan cara franchise. Semuanya ditata. Saya tidak ngomong gereja tidak boleh ditata loh, gereja ditata yes harus, gereja harus di-manage dengan terbaik. Tetapi keberhasilan gereja itu semata-mata bukan karena penataannya, keberhasilan gereja itu karena ada Injil. Suatu ketika saya pernah ngobrol sama seseorang, ya. Saudara percaya enggak begini saudara? Kita sudah 3 tahun tidak pernah memanggil pendeta tamu. Sadar enggak saudara? 3 tahun tidak pernah memanggil pendeta tamu. Terakhir pendeta tamu yang ada di tempat ini adalah ketua STT tempat saya mengajar. Setelah itu tidak pernah sama sekali memanggil pendeta tamu. Dan saya bisa saksikan apa pastor? Saya melihat hidup saudara jauh lebih baik daripada 1 tahun yang lalu. Amin. Bukan karena yang khotbah hebat loh. Tidak. Tapi karena Injil. Karena apa? Injil. Ingat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau Injil tidak diberitakan, saudara bisa mendapatkan kekuatan Allah dari mana? Halo? Injil berkuasa membentuk cara berpikir kita untuk setiap hari kita bergantung bersama dengan Kristus. Amin. Itu yang kami kerjakan. Kembali ke obrolan saya dengan seseorang tadi. Saya ngomong sama seseorang ini. Aku tuh pengen
ngundang bikin seminar penginjilan, dengarkan baik-baik, seminar penginjilan. Siapa tahu jemaat yang Tuhan percayakan di gereja tempat aku melayani itu bisa menginjili orang lain. Saudara tahu responnya apa? Kuno, nggak up to date. Bingung saya loh. Terus kalau begitu gereja mau diisi apa? Saudara, yang bisa membuat kita bertumbuh itu Injil, saudara, amin. Halo? Yang bisa membuat kita bertumbuh itu Injil. Saya setuju, musik gereja itu harus bagus. Sistem, sound system, videotron, set panggung itu harus bagus. Yang setuju katakan amin. Tapi semuanya harus berporos kepada Injil. Yesuslah yang menjadi magnet utama di tempat ini. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Kalau akan tiba saatnya, orang-orang akan berkata, kalau mau belajar Yesus, datang ke GBI Roh Kudus. Kalau mau sekedar di-entertain secara rohani, ya terserah. Tapi kalau mau belajar Yesus dan bertemu Yesus, datang di GBI Roh Kudus. Ini yang sedang saya dan Bapak Gembala bangun. Tidak memakai sistem dunia. Karena saya tidak mau ditawan seperti Lot. Dan saya berdoa, saudara, jangan seperti Lot. Yang pikirannya terselubungi, sehingga melihat segala sesuatu itu dari perspektif duniawi. Tidak mengizinkan Injil itu membuka cara berpikir saudara. Kalau pakai bahasa perjanjian baru, Lot itu adalah bayi rohani. Ciri-ciri bayi rohani ada 3. Apa saudara? Rentan, egois, mudah tersesat. Nah, Lot kan sama kan, rentan, dia berpikir untuk untungnya sendiri dan mudah tersesat. Namun syukur bagi Allah, perhatikan baik-baik. Abraham menolong Lot. Perhatikan, meskipun mungkin kita saat ini sedang bergumul untuk menjadi dewasa rohani, Allah tetap setia menyelamatkan kita. Oke? Namun saat firman ini disampaikan, doa saya, ayo kita bertumbuh, jangan bayi rohani terus. Kasih tahu sebelahnya, jangan bayi rohani terus. Kasih tahu sebelahnya. Ya. Kenapa pastor? Kalau saudara bayi rohani terus bahaya. Kata nenek, berbahaya. Bahayanya apa? Nah, perhatikan baik-baik. Oke, dengarkan. Saudara, Lot itu diselamatkan 2 kali loh ya. Yang pertama diselamatkan oleh Abraham dari kota Sodom. Yang kedua diselamatkan oleh malaikat sebelum kota Sodom diluluhlantahkan oleh Allah. Betul? Dengarkan, Allah tidak pernah gagal menyelamatkan kita, amin. Tapi, tolong Bu Evi, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15. Saya berdoa kita semuanya terselamatkan dari ini. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. 15. Okay. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Mengerti maksud saya saudara?
Jangan bayi rohani. Kenapa? Ya karena ini bahaya. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Orang percaya yang seperti Lot masih berpikir untuk dirinya sendiri. Diselamatkan tidak? Diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Prakteknya seperti apa? Saudara perhatikan baik-baik. Ketika firman Tuhan datang, minta supaya hati kita dilembutkan. Amin. Mungkin bisa jadi ketika kita mendengarkan firman setiap minggu, kita mendengarkan terus kita berpikir, percaya tok. Percaya sama diri sendiri dong. Lalu saudara bekerja berdasarkan apa yang saudara mampu. Ujung-ujungnya capek. Ujung-ujungnya mengorbankan banyak hal. Tapi di satu sisi, saudara mendengarkan firman. Saudara, oke, aku percaya Tuhan bekerja melalui aku di dalam pekerjaanku. Sama-sama bekerja. Yang satu bekerja mengandalkan diri sendiri, yang satu bekerja mengandalkan Kristus. Hasilnya beda. Tetap diselamatkan enggak? Diselamatkan. Tapi yang satu mengalami kekhawatiran, mengalami kesedihan, harus kehilangan waktu dengan keluarga. Yang satu dia bekerja dengan enjoy. Dia bisa menikmati Kristus. Dan dia bisa menikmati Kristus di tengah-tengah keluarga. Mengerti maksud saya? Jadi ingat, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, jangan seperti Lot. Lot diselamatkan tidak? Diselamatkan. Kalau masalah selamat saudara, mati masuk surga. Tapi jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah pastor, supaya tidak seperti ini bagaimana? Coba kembali ke ayat 11 dulu. Nah perhatikan. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita tidak seperti Lot, hidup kita dibangun di dalam Yesus, izinkan firman itu membentuk cara berpikir kita tiap minggu. Amin. Jadi jemaat yang ada di dalam Kristus, biarlah firman ini membentuk cara berpikir saudara. Jangan bersandar pada pemikiran kita sendiri, amin. Ingat, dunia ini bukan tempat yang aman. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Amin saudara. Bangun di dalam Yesus. Jangan seperti Lot. Tetap diselamatkan tetapi kerugiannya itu loh. Saya enggak mau jemaat-jemaat di tempat ini mengalami kerugian. Saya ingin jemaat mengalami keselamatan, baik saudara selamat secara kekal maupun selamat secara sehari-hari. Maksudnya apa? Saudara sehat, saudara harmonis keluarganya, amin. Saudara diberkati pekerjaannya, saudara apalagi? Hidupnya bebas dari khawatir. Mengapa demikian? Karena hidup mengandalkan Kristus. Jadi pagi hari ini dasar yang diletakkan itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Oke, kita bangun hidup kita bersama-sama dari situ. Jangan seperti Lot, ya. Jangan seperti Lot. Oke, kita lanjut lagi. Poin kedua. Nah, saudara, kembali ke kisah Abraham. Setelah Abraham menang, perhatikan baik-baik, setelah Abraham menang, lalu Abraham bertemu dengan sesosok yang misterius. Ya. Secara teologis Melkisedek itu misterius. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya di dalam Alkitab ada imam yang maha tinggi. Gak ada yang tahu siapa ini Melkisedek. Dia tiba-tiba nongol, udah keluar, selesai. Namun ada yang menarik dari pertemuan antara Abraham dan Melkisedek. Apa itu? Melkisedek memberikan roti dan anggur. Nah, ada maknanya penyerahan roti dan anggur oleh Melkisedek kepada patriark itu Abraham maksudnya. Yang menang merupakan tanda yang menunjuk ke masa depan menuju sakramen perjanjian baru.
Hal ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati atas kuasa-kuasa zaman ini tidak berpuncak pada kemenangan duniawi, melainkan kepada persekutuan dengan imam besar yang kekal, yang menjamin pendamaian kita dengan Allah. Nah, perhatikan baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan. Abram akhirnya, kembali ke kisah Abram ya, ketika Abram menyelamatkan Lot, Abram itu menang, tidak hanya sekedar melawan satu raja, tapi beberapa raja. Nah, sekarang bayangkan ya saudara ya. Raja itu pasti punya pasukan, betul? Betul ya. Beberapa raja pasukannya banyak. Oke. Namun Abram memilih sekitar 300 orang yang tinggal bersama-sama dengan dia. Pertanyaan saya buat saudara, apakah Abram dan orang-orang yang tinggal bersama dengan dia dilatih secara militer? Tidak, Abram adalah seorang pengembara. Bagaimana mungkin seorang pengembara bisa menang perang melawan raja-raja? Tapi itu semuanya mungkin karena Allah memberikan janji kepada Abraham. Abram tidak berpengalaman, tapi janji Allah membuat Abram menang. Dengarkan baik-baik. Saudara, mungkin kita tidak punya pengalaman banyak. Tetapi Allah bisa membuat kita ada di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara lihat Abram, gak bisa perang dia. Gimana pengembara itu bisanya apa sih? Tapi Allah membuat Abram menang. Amin. Allah membuat saudara menang. Allah pasti membuat kita menang. Amin, saudara. Nah, setelah Abram menang, Abram bertemu Melkisedek, lalu Melkisedek memberikan roti dan anggur. Nah, roti dan anggur ini adalah gambaran perjamuan kudus di masa mendatang dalam perjanjian baru. Roti dan anggur ini menggambarkan tubuh dan darah Yesus yang diberikan secara cuma-cuma. Amin. Saudara, saya beritahu ya saudara ya, toko oranye atau toko hijau lagi rame-ramenya diskon, betul? Tahu aja. Tetapi paling seneng kalau dikasih barang gratisan, betul saudara? Ingat, darah Yesus dan tubuh Yesus itu diberikan secara cuma-cuma buat keselamatan kita. Tubuh Kristus diberikan agar kita hidup sehat. Amin. Tapi ingat, kalau sudah hidup sehat, tubuh Yesus mengingatkan saudara untuk jaga makan. Halo? Jangan begini saudara makan gitu, makan nasi kambing terus habis makan sate kambing yang banyak, udah makan banyak, saya nggak dibagi lagi. Habis makan sate kambing banyak nih, langsung perjamuan kudus supaya apa? Roh kolesterol mati, ya enggak bisa. Kan gak banget kan, habis makan babi yuk kita perjamuan kudus. Gak bisa seperti itu. Tapi apakah segala penyakit kita sudah ditanggung di dalam Yesus? Jawabannya iya. Amin. Segala sakit penyakit saudara sudah ditanggung di dalam Yesus. Bahkan perhatikan baik-baik, kematian bukan kekalahan. Dengarkan baik-baik saudara, kematian bukan kekalahan. Kematian itu adalah kemenangan orang percaya. Amin. Makanya saya bersyukur ketika saya itu dapat pelayanan lelayu. Mengapa demikian? Karena saya itu kalau lihat orang percaya yang meninggal, itu bahagia karena mereka bertemu dengan juru selamat, tapi di saat yang sama tuh iri. Bukan iri pengen cepat mati loh ya, bukan saudara. Iri karena begini, senangnya kayak apa ya ketemu Yesus ya. Halo? Ya saya tidak munafik, memang lelayu itu menyedihkan, yes. Tetapi di balik kesedihan itu ada janji. Oke? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh Yesus menjamin kesehatan kita. Kita harus sehat. Betul saudara? Kalau kerja sakit kan gak enak, betul ya? Kerja sakit gak enak. Makanya Tuhan sudah menanggung sakit penyakit kita. Darah Yesus, perhatikan, darah Yesus menandakan bahwa kita semuanya
dosa kita diampuni secara sempurna. Kita bukan orang berdosa lagi. Saudara dan saya bukan orang berdosa lagi, amin. Kita tidak sedang menanti amarah Allah. Nah, perhatikan, di dalam perjanjian lama, ya, di dalam sistem perjanjian lama, imam besar itu memercikkan darah hewan di atas tutup tabut perjanjian. Ya, jadi tabut perjanjian kan ada malaikatnya begitu ya, nutup gini kan. Nah, imam besar itu nanti masuk ke ruang Maha Kudus tuh, dia enggak boleh petentang-petentang masuk gitu. Oh, saya mau melakukan ritual, enggak boleh. Dia harus benar-benar sikap, hikmat, dan tubuhnya harus membungkuk tanda submission. Masuk pelan-pelan, perhatikan, masuk pelan-pelan. Lalu imam besar itu memercikkan darah hewan sebagai tanda pendamaian. Ya. Jadi ketika imam besar selesai memercikkan darah hewan ke tabut perjanjian itu artinya damai terjadi. Dosa sudah dipindahkan, dosa sudah ditanggungkan di hewan tersebut. Nah, dengarkan baik-baik. Saudara tahu enggak, pertama kali Yesus mencurahkan darahnya di mana? Di Getsemani. Perhatikan. Yesus mencurahkan darahnya pertama kali di Getsemani. Dia mencurahkan darahnya di tanah. Di tempat di mana Allah mengutuk tanah untuk Adam. Allah memulihkan hubungan antara kita dengannya melalui pengorbanan Yesus plus. Karena tanah itu untuk tempat bekerja, Allah juga ingin menyelamatkan pekerjaanmu. Amin. Darahnya sudah tercurah, saudara. Makanya kenapa kita melakukan perjamuan kudus. Unsur CG kan ada 4 kan. Bertekun dalam pengajaran, bersekutu, memecah-mecahkan roti, dan saling mendoakan. Jadi saudara, kalau saudara mau tanya, Pastor, adakah hal-hal ajaib di perjamuan kudus? Di sini banyak sekali. Banyak sekali. Ada orang yang datang care group, ada member care group yang datang, dia enggak sedang dalam kondisi minus, enggak punya apa-apa. Dia datang ke care group, di dalam care group diarahkan kepada Yesus, perjamuan kudus, selesai perjamuan kudus, amin, ada orang transfer. Itu salah satu mujizat. Ada banyak sekali, termasuk ada yang sembuh, ya kan. Ada banyak sekali, saudara. Oleh karena itu ingat, perjamuan kudus itu untuk kita semuanya, agar kita diteguhkan bahwa Yesus juru selamat kita yang sejati, amin. Bahwa dosa kita sudah diampuni, kesehatan ilahi dijaga, kita mendapatkan berkat dan warisan. Karena tanpa penebusan tidak ada apa? Berkat dan warisan. Jadi inilah perjamuan kudus yang diantisipasi oleh Abraham dan Melkisedek. Dan darah Yesus menandakan perjanjian yang baru. Coba kita buka bersama-sama. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oke, inilah darahku. Darah siapa ini? Darah Yesus yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kali Yesus menumpahkan darahnya? Ibrani 7 ayat 26. Ibrani 7 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya.
ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, perhatikan baik-baik. Sekali untuk selama-lamanya. Ini peran pendamaian ya. Berarti dulu kita itu musuh Allah. Kita tidak layak untuk mendapatkan yang terbaik. Namun Yesus datang menjadi mediator, menjadi penengah, pendamai. Ikuti kata saya pendamai, 2, 3. Yesus mendamaikan kita dengan Allah karena dosa. Caranya bagaimana? Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya berdosa. Yesus yang tidak mengenal dosa harus menanggung semua dosa kita. Agar setiap pagi saat kita bangun, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak sedang menghukum aku, Engkau sedang memberkati aku. Amin. Saudara, Tuhan tidak sedang menghukum saudara. Halo? Tuhan tidak sedang menghukum saudara. Karena hukuman yang harusnya kita terima ditimpakan kepada Yesus. Ya. Terus, nah ini luar biasanya. Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Hal yang sangat amat tidak wajar di dalam sistem perjanjian lama agama Yahudi. Tapi karena Yesus adalah korban yang sempurna, sekali untuk selama-lamanya kita disempurnakan di dalam Dia. Amin saudara. Jadi kita tidak perlu was-was. Kita tidak perlu was-was. Perhatikan, kita tidak perlu was-was. Di dunia yang sudah rusak ini, satu jaminan yang sempurna, yaitu Yesus itu sendiri. Kita tidak perlu, hari ini nanti Tuhan jatuhkan apa ya, apa aku sudah begini ya. Ingat, di dalam Yesus kita disempurnakan, amin. Di dalam Yesus kita didamaikan. Jadi saudara adalah umat-umat pilihan Allah, milik kepunyaan Allah, dan pemeliharaan Allah sempurna di dalam kehidupan saudara. Amin. Oke, kembali ke PowerPoint. Nah inilah roti dan anggur yang kita lakukan. Saya mengajak saudara untuk, ayo ketika saudara care group, lakukan perjamuan kudus. Amin. Lakukan perjamuan kudus. Ingat, seseorang sudah membayar harga yang sangat-sangat amat mahal untuk keselamatan kita. Sehingga hidup kita sehari-hari bersama dengan Allah. Amin saudara. Oke, saudara diberkati pagi hari ini. Kita lanjut ke poin yang terakhir. Nah, tereng. Poin yang terakhir adalah apa saudara? Kan enggak rela lagi gitu. Apa saudara? Oke. Kenapa kok persepuluhan? Karena ayatnya ada. Dengarkan baik-baik. Pagi hari ini saya akan menuntaskan kontroversi tentang persepuluhan once and for all. Wah. Siap ya? Jadi begini. Persepuluhan Abraham kepada Melkisedek sebagai imam besar bukan sekedar upacara keagamaan kuno. Melainkan pengakuan iman bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi dan bahwa kemenangan Abraham semata-mata anugerah ilahi. Nah, jadi ketika Abraham menang, ingat, Abraham menang perang karena siapa? Karena Allah. Abraham menang perang, Abraham bukan orang militer, tapi Abraham menang perang karena Allah. Amin. Datang Melkisedek memberikan roti dan anggur. Lalu Abraham memberikan 1/10 dari apa yang telah dia rampas. Apa ini maknanya? Apa ini maknanya? Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek karena kemenangan Abraham adalah anugerah Allah. Bahkan Abraham ngomong sama Raja Sodom, aku gak akan ngambil apa-apa dari kamu, supaya apa? Supaya jangan sekali-kali yang aku terima ini datang dari kamu. Itu Abraham ngomong sama Raja Sodom. Jadi persepuluhan yang Abraham lakukan itu adalah bentuk pengakuan. Dengarkan kata saya, persepuluhan yang Abraham lakukan adalah bentuk pengakuan. Katakan bersama saya pengakuan, 2, 3.
Pengakuan apa, Pastor? Pengakuan bahwa kemenangan Abraham itu murni anugerah Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Di dalam perjanjian baru, di zaman kita, perhatikan baik-baik, perpuluhan bukan muncul di hukum Taurat, tidak. Perpuluhan itu muncul 500-600 tahun sebelum hukum Taurat ada. Di dalam perjanjian baru, di dalam kita sebagai orang percaya, perhatikan ya, dengarkan baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan. Melakukan perpuluhan di gereja, melakukan perpuluhan di gereja bukan pajak gereja atau transaksi agar Tuhan memberkati saudara. Saudara melakukan perpuluhan, saya tidak suka pakai istilah bayar. Kenapa? Karena harganya sudah lunas dibayar, Yesus. Saya suka melakukan perpuluhan karena itu adalah pengakuan. Oke? Bagi konteks masa kini, perpuluhan itu bukan alat tukar agar Allah memberkati kita. Jadi kesannya transaksional. Kalau saya memberikan perpuluhan, Allah memberkati saya. Kalau saya tidak memberikan perpuluhan, Allah tidak memberkati saya. Gak ada ayatnya, saudara. Halo? Gak ada ayatnya seperti itu. Gak ada. Kenapa kita perpuluhan? Nah ini. Kenapa kita perpuluhan? Perhatikan ya, dengarkan baik-baik jemaat. Melakukan perpuluhan merupakan bentuk pengakuan iman bahwa apa yang kita terima, berkat yang kita terima itu datangnya dari saudara mengakui apa yang saudara terima tiap bulan itu datangnya dari Tuhan, amin. Dan do it, dan lakukan. Halo. Enggak rela deh. Apakah saudara mengakui bahwa berkat yang saudara terima tiap bulan itu datangnya dari Tuhan? Lakukan. Amin. Itu bentuk pengakuan. Saudara dengarkan. Kita ada di bawah otoritas firman Allah, prinsip sola scriptura, the Bible only. Alkitab adalah firman Allah. Kalau Alkitab mengajarkan demikian, ya sudah, lakukan. Oke. Nah, muncul pertanyaan imajiner. Kalau perpuluhan untuk memperkaya pendeta, saudara lihat saya ya, lihat saya yang ganteng ini. Berkat Tuhan yang membuat saya kaya, susah payah tidak menambahinya. Membuat saya. Karena saya percaya Alkitab firman Allah, perpuluhan saudara tidak membuat saya kaya. Halo? Perpuluhan saudara tidak membuat saya kaya. Saya kaya, saya diberkati karena berkat Tuhan. Oke? Tenang saudara, makanan favorit saya nasi goreng 18 ribuan di sana. 16 ribu tak? Oh ya wis. Alasan kenapa saudara gak pernah ketemu saya nongkrong, karena hobi saya gak pernah nongkrong. Gaya hidup saya biasa saudara, serius. Kalau mau tahu Pastor Danis itu hidupnya seperti apa, tak jak nginep rumahku wis. Ada kamar kosong, silakan nginep di sana, lihat apa yang saya makan, bagaimana cara saya hidup. Apakah Pastor Danis orang yang boros? Saya beritahu, saudara saya boros. Boros apa, Pastor? Boros publikasi jurnal. Saudara pikir nulis jurnal publikasi itu gratis? Enggak, bayar saudara. Saya borosnya di situ. Bukan untuk memperkaya diri saya, enggak. Karena saya sadar anugerah Tuhan itu membuat saya puas dan enggak aneh-aneh. Amin. Tapi di saat yang sama, ingat, apa yang saudara terima tiap bulan itu datangnya dari Tuhan. Perpuluhan adalah bentuk pengakuan iman bahwa apa yang kita terima tiap bulan adalah milik Tuhan. Pastor melakukan perpuluhan enggak? Yes, saya melakukan perpuluhan. Ya. Jadi pertanyaan imajiner pertama terjawab. Pertanyaan imajiner kedua. Nah ini. Kenapa perpuluhan harus di gereja? Bukankah lebih baik diberikan kepada fakir miskin atau disumbangkan?
Oke, saya jawab. Kenapa perpuluhan harus di gereja? Enggak disumbangin. Yang pertama, Maleakhi 3 ayat 10 itu prinsip di mana kita harus memberikan perpuluhan. Maleakhi 3 ayat 10 adalah prinsip di mana kita memberikan. Yang kedua, dengarkan baik-baik ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Abraham bertemu Melkisedek. Oke, dengarkan, Abraham bertemu Melkisedek. Melkisedek itu adalah gambaran Kristus. Abraham diberikan roti dan anggur, gambaran perjamuan kudus. Oke. Pertanyaan saya untuk saudara, saudara dapat Injil, saudara mengenal Kristus, saudara menikmati perjamuan kudus itu di mana? Ya sudah, gitu ya. Oke. Terus, pertanyaan imajiner ketiga. Saya nggak mau kasih perpuluhan karena tidak transparan. Saudara, ada prinsip transparan, ada prinsip begini, terbuka tapi tidak telanjang. Oke. Terbuka tapi tidak telanjang. Karena kenapa saudara? Karena ketelanjangan itu bukan hal yang baik untuk diumbar-umbar. Setuju saudara? Oke. Katakanlah kita ngomong prinsipal ya. Perpuluhan gak telanjang, harus buka-bukaan dong. Perhatikan, harus buka-bukaan dong. Kalau begitu, saya juga punya argumen. Apakah saudara percaya saudara adalah orang-orang yang Tuhan titipkan untuk dibina di tempat ini? Apakah saudara percaya bahwa saya adalah seseorang yang Tuhan pilih untuk membina hidup saudara? Amin. Apakah saudara percaya apa yang saudara terima adalah titipan Tuhan? Kalau begitu saya bisa dong menuntut ketelanjangan saudara. Halo? Mengerti maksud saya? Ujung-ujungnya apa? Argumentasi menuntut itu tidak akan baik untuk kedua belah pihak. Tapi tenang, dengarkan baik-baik, tenang. Tenang saudara. Mengapa demikian? Allah membangkitkan rasa tanggung jawab yang besar di pastoral. Dengarkan baik-baik. Allah membangkitkan rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan di pastoral. Yang percaya boleh bilang amin. Oke, that's the principle. Ya. Pertanyaan imajiner selanjutnya. Nanti kalau kurang kebutuhan untuk rumah tangga gimana pastor? Kok harus perpuluhan begini-begini? Nah, Bapak Gembala kasih prinsip. Tuhan memberkati itu ada dua aspek. Yang pertama, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jadi berkat Tuhan itu gak pernah kurang. Amin. Ya. Pada akhirnya perpuluhan itu bukan untuk semua orang, dengarkan baik-baik. Pada akhirnya perpuluhan itu bukan untuk semua orang. Perpuluhan itu hanya untuk orang percaya yang mengakui bahwa berkat yang ia terima datang dari Tuhan. Seperti itu. Saya tidak ingin ada kontroversi ya tentang ini ya saudara ya. Karena kenapa? Saudara bisa lihat di bawah itu ada tulisan daftar pustakanya. Jadi ini clear. Kalau saudara mau bertanya lebih lanjut, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ada nomornya? Enggak ada. Saudara bisa kontak pastoral, mari kita ngobrol. Ya. Karena begini saudara, dengarkan satu bonus lagi. Ini tidak akan dapat di mana-mana. Saudara, saya percaya perpuluhan adalah cara Allah menyelamatkan saudara dari rasa cinta akan uang. Oke. Perpuluhan adalah cara Allah menyelamatkan saudara dari rasa cinta akan uang. Allah ingin memberkati kita lebih, saudara, kalau saudara mau tahu. Amin. Amin. Tapi pertanyaannya adalah saat berkat itu datang, hatimu di mana? Yuk kita sama-sama, yuk saat kita diberkati Tuhan, biarlah hati kita hanya ada di Sang Pemberi berkat. Amin. Oke, saya tutup perpuluhannya ya. Kita lanjut lagi.
Oke, hubungannya apa dengan sermon tahunan ini? Yang pertama dan satu-satunya, Allah telah membebaskan kita dari tawanan dosa agar kita bebas mengekspresikan Kristus. Jadi, saudara dibebaskan dari dosa untuk mengekspresikan Kristus. Amin. Suami-suami dimampukan Allah untuk mengekspresikan Kristus bagi istri. Istri dibebaskan dari dosa untuk mengekspresikan Kristus bagi suami. Orang tua, dengarkan papa mama dibebaskan dari dosa untuk mengekspresikan Kristus untuk anak-anak. Amin. Anak-anak ya. Papa mama ingat, anak-anakmu itu titipan Tuhan. Anak-anak kita sudah ditebus. Oke. Lakukan parenting yang sesuai dengan kebenaran firman. Hopefully kita bisa membahas parenting di dalam kebenaran firman. Tapi itu tema nanti. Oke, kesimpulannya. Nah, kalau udah kesimpulan berarti mau pulang nih. Yang pertama, peperangan telah dimenangkan di dalam Kristus bagi kita orang percaya. Ingat, kita udah merdeka. Amin. Merdeka. Kita sudah merdeka, saudara. Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Ya. Kalau sudah merdeka, jangan mau diperbudak lagi. Amin. Anak-anak youth, ingat, kalian sudah merdeka. Jangan jadi bucin. Saudara tahu istilah bucin apa, saudara? Oke. Yang kedua, kita dijamin secara sempurna melalui darah Yesus yang merupakan jaminan yang sempurna. Jadi saudara dijamin di dalam Yesus oleh darahnya yang kudus. Agar kita disempurnakan dari hari lepas hari. Yang terakhir, persepuluhan adalah pengakuan bahwa segala berkat yang kita terima itu datangnya dari Allah. Jadi sebagai orang percaya, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Oke, saudara tahu dan saudara tahu di mana saudara harus melakukan itu. Dan saya yakin, biarlah Injil ini membentuk cara berpikir kita. Amin. Jangan seperti Lot. Jangan seperti Lot. Jangan sampai kita diselamatkan tetapi keluar dari dalam api. Biarlah kita menikmati sisa hidup kita ini di dalam rencana keselamatan Allah. Karena rencana Allah di dalam hidup kita cuma satu, rencana keselamatannya. Diselamatkan kira-kira saudara-saudara? Amin. Diselamatkanlah keluarga saudara, diselamatkanlah pekerjaan saudara, keturunan saudara diselamatkan, dan biarlah rencana keselamatan Allah itu yang nyata di dalam kehidupan kita sekali untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Saya minta worship team maju ke depan, mari kita tundukkan kepala, mari kita satukan hati kita berdoa. Mari kita akhiri ibadah ini, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, anugerah-Mu sempurna bagi kami, anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Kami percaya kami adalah umat-umat yang sudah dimenangkan di dalam Kristus, dimerdekakan di dalam Kristus. Untuk masuk ke dalam sebuah fase kehidupan, keselamatan yang sudah Engkau rancang. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami tidak ingin seperti Lot, yang pikirannya tertutup dengan keuntungan duniawi, dengan dirinya sendiri. Tapi kami ingin untuk terus dibenahi cara berpikir kami. Kami percaya Yesus adalah sobat kami, Juru Selamat kami yang senantiasa menyelamatkan kami. Kami juga percaya Bapa, tubuh dan darah Putramu Yesus Kristus diberikan bagi kami. Membuat kami hidup di dalam kesehatan ilahi, membuat kami menikmati berkat dan warisan surgawi. Dan kami percaya sebagai orang-orang yang menerima berkat dari Engkau, perpuluhan adalah bentuk pengakuan iman kami bahwa apa yang kami terima datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, anugerah-Mu sempurna bagi kami. Kami percaya, kami melihat keajaiban-Mu terjadi 1 minggu ke depan. Dan kembalikan kami minggu depan untuk kami bersama-sama dengan saudara seiman kami dibentuk dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan saudara untuk menerima doa berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai pada kesudahannya. Yang diberkati sama-sama katakan, Yesus.